وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang barangkali hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat subuh berjamaah kita dan memaafkan segala kekurangan ibadah kita, serta menjadikan kita istiqomah untuk senantiasa mentaati Allah, baik perintah-perintah maupun larangan-larangannya, sampai datang kepada kita ketetapannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada hari ini kita masuk ke bab yang lain dari bab sebelumnya, namun tetap dalam bab akidah, yaitu tentang perkara yang sering menyelamatkan manusia apabila terhindar dari mereka. Ya, salah satu dari makhluk-makhluk Allah yang sering bersama kita, namun sering membuat kaum muslimin kemudian terpancing emosinya, berbuat hal-hal yang menyimpang dari agama, bahkan membuat kaum muslimin bisa keluar dari agamanya. Pembahasan pada hari ini adalah Al-Jannah menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Apa itu Al-Jannah? Al-Jannah secara bahasa adalah tersembunyi, tidak terlihat. Al-Jannah secara bahasa tersembunyi atau tidak terlihat. Al-Jannah ini juga memiliki kata yang mirip dengannya, yaitu jin atau jinnah, yang oleh kita sering disebut dengan jin. Apa? Jin. Apa itu jin? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jin adalah makhluk halus yang diciptakan dari api. Adapun secara istilah syariat, al-jin adalah salah satu makhluk Allah yang tidak terlihat, yang memiliki sifat-sifat yang dikhususkan, yang diberitakan oleh nas-nas syariat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin berbeda dengan manusia. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-14 dan 15, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia Allah menciptakan manusia dari tanah seperti tembikar. Apa itu tembikar, Pak Iman? Tembikar. Ini kayak tembikar. Ya, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Gitu ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqal jan. Ini dia. Wa khalaqal jan min marijin min nar. Dan dia Allah menciptakan jin dari marij, menyala, api yang menyala, min nar. Jadi dia menyala, dan menyalanya bertingkat. Marij bertingkat. Jadi kalau api itu ada bawahnya kan, api di atas, nah ada ujungnya. Nama ujungnya namanya lidah api. Nabi SAW bersabda, khuliqal malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan, dan Allah menciptakan al-jan atau al-jannu atau al-jin min marijin minan nar, diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma usifa lakum, dan Allah ciptakan Adam dan moyang manusia dari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran kepada kalian. Allah dan Rasulnya mengabarkan bahwa jin diciptakan dari api yang menyala, sedangkan manusia diciptakan dari mana yang lebih mulia, tanah atau api?
Mana yang lebih mulia, tanah atau api? Sama aja. Siapa yang bilang tanah? Ada yang bilang tanah. Mendingan jawabnya wallahu a'lam. Iya. Kenapa demikian? Karena iblis dulu dilaknat oleh Allah mengatakan bahwa api lebih mulia dari tanah. Padahal Allah tak pernah cerita itu. Demikian pula kita juga jangan menciptakan bahwa dari tanah lebih mulia. Mesti ada nasnya bahwa tanah lebih mulia dari api. Jadi bisa keduanya mulia, bisa tidak? Jin yang diciptakan dari api dan manusia yang diciptakan dari tanah, bisa keduanya mulia. Kalau iya, inna akramakum indallahi, yang paling mulia dari manusia dan jin yang paling takwa di antara mereka, pasti itu. Ya, adapun kita mengatakan tanah lebih mulia, jangan sampai datang kepada kita nas. Nanti khawatirnya seperti iblis laknatullah alaih. Aku lebih mulia dari dia. Ya, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia dari tanah. Itu kata iblis. Padahal belum ada kabar dari Allah itu. Jadi wajib bagi muslim berbicara dengan ilmu. Nah, kemudian jin memiliki penamaan dan sifat yang melekat pada mereka, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, dan juga dijelaskan oleh para ulama yang bersumber dari keduanya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Golongan jin ada yang beriman kepada Allah, ada yang durhaka ataukah kafir. Ada nggak jin Islam? Siapa namanya? Nggak tahu. Iya gitu aja namanya. Tapi ada nggak jin Islam? Ada. Apa dalilnya? Surat Al-Jin ayat 14 dan 15. Catat ya. Wah, bagaimana nyatetnya? Iya, kalau ngaji bawa kertas. Jangan bawa air, terbobo. Bawa kertas. Ya, kata para ulama, catatlah ilmu dengan tulisan. Karena suka lupa kita ini, Pak. Ya, kita ini intel berapa ya? Indo intelor, bukan intel gitu kan. Kebanyakan Indo motor jadi ngantuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana minnal muslimuna wa minnal qasitun. Sesungguhnya di antara kami di sini jin. Ya, sesungguhnya kata jin, di antara kami ada yang muslim wa minnal qasitun, dan di antara kami ada yang qasit, menyimpang. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Faman aslama faulaika taharrau rasyada." Barang siapa yang Islam dari kami, dari jin, maka dia telah memiliki jalan yang rasyada, jalan yang lurus. Wa amal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun yang menyimpang dari jalan yang dibenarkan, maka mereka menjadi bahan bakar jahannam. Berarti jin ada yang muslim, ada yang kafir. Gitu, ya. Ya. Jadi kita belajar jin buat apa sih? Karena makhluk ini terbagi tingkatannya. Yang satu mukmin, yang satu lagi kufur. Yang mukmin ada yang malas, sama kayak kita. Yang muslim ada yang malas, nggak ibadah sama Allah, tapi KTP-nya Islam. Nggak percaya, KTP saya sholat itu kadang lagi kotor nih gitu. Padahal bajunya bersih, baru beli. Nah, yang kufur, jin yang kufur sama dengan manusia yang kufur, mengganggu orang-orang yang beriman, mencacati akidah mereka, membisikkan kepada orang-orang yang beriman agar lari dari Allah, lari dari sunnah. Itu jin-jin yang kufur kerjaannya gitu, Pak. Ya, makanya kita mesti tahu juga bahwa mereka itu ada di tengah-tengah kita dan juga membisikkan kepada kita dengan bisikan-bisikan yang dahsyat,
yang apabila kita tidak memiliki ilmu tentang mereka, kita masuk ke dalam bisikan mereka. Kenapa ada orang yang suka caci maki manusia? Ada dua kemungkinan. Satu, ada jin yang membisikkan di telinganya. Yang kedua, hawa nafsunya mengikuti hawa nafsu jin. Gimana nih orang ini mestinya diapain? Didakwahin, diruqyah kalau bisa. Ya karena nanti mengakibatkan dirinya lemah sehingga dia mengikuti hawa nafsu jin dan dia selalu menyimpang. Ya, karena jin yang kufur Pak senantiasa nggak pernah tidur. Pak Badar tidur Pak. Pak Muhammad, Pak Ade tidur Pak. Kita semua tidur Pak. Tadi bangun jam 6.04 kan? Ngapain? Narik selimut. Ya, wudu. Jin gak pernah tidur. Dan jin berjanji kepada pasukannya, ketika dia bangun orang ini harus kufur. Itu janji jin kepada teman-temannya. Cari cara supaya manusia yang bangkit dari tidurnya kafir kepada Allah. Dengan cara apa? Bangun tidur nggak ucapin alhamdulillah. Apa namanya kalau bukan kufur? Kufur itu nggak mesti keluar dari Islam ya. Kufur itu kufur, ingkar kepada Allah. Bangun pagi mestinya ngapain Pak? Bangun tidur. Ucapin apa mesti? Alhamdulillahilladzi. Harusnya kan itu. Yang dicari apa Pak? Handphone, mana handphone saya? Bikin status, caci maki di status, mencela manusia dan lain-lain. Kerjanya siapa itu? Jin yang meniupkan hawa nafsu ke hawa nafsu. Jadi pagi-pagi saya sudah kufur. Yang dicari mana kopi Bu? Kopi yang dicari. Ntar jam 6.30 ya di sana. Jangan pagi-pagi yang dicari kopi. Media sosial. Nabi SAW duduk bersama para sahabat. Jika kalian ingin melihat penghuni surga, lihat orang yang akan masuk nanti. Datanglah seorang laki-laki biasa saja Pak, masuk. Para sahabat pun ada yang tertarik dengan ucapan Nabi dan ingin tahu kenapa orang itu dikabarkan Nabi sebagai penghuni surga. Maka dia minta izin untuk menginap di rumah. Itulah Pak mazhabnya para sahabat Pak. Rakus dengan ketaatan, kebaikan. Setiap ada kebaikan pengen tahu. Ya demikian pula kita Pak. Kalau ada kebaikan segera. Salatu khairum minan naum. Allah yang manggil bukan dosa mandi, bukan ke masjid. Kenapa? Salat lebih baik daripada tidur. Buru-buru. Itu namanya fastabiqul. Lalu orang itu bermalam di rumah Nabi SAW. Di mana orang tersebut yang disebutkan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Habis Isya enggak sholat malam, enggak witir, bangun cuma ke belakang, tidur lagi sampai 3 malam. Sampai sahabat ini berkata, wahai saudaraku, sesungguhnya aku sebetulnya ingin tahu apa rahasiamu sampai-sampai Nabi SAW mengabarkan engkau adalah salah satu dari penghuni surga. Kata orang ini, kau lihat sendiri aku gak punya amalan khusus, tapi pasti kamu punya amalan deh, pasti gitulah kurang lebih ya. Akhirnya pun ditanya, lalu dia mengatakan, setiap bangun tidur aku gak ada punya perasaan buruk kepada kaum muslimin. Nah begitu, baru begitu aja masuk. Nah hati kita ini jangan begitu sama kaum muslimin. Siapa saja kaum muslimin itu yang muslim, saudara bukan. Bukankah Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan kalau mereka itu berselisih, bukan ngikut-ngikut berselisih, belain satu dengan yang lain. Ya, akurin itu keduanya. Ya, Anda kan calon RT, berdua jangan ribut ya teh. Duduk teh, kita sama-sama milih yang ini, jangan tapi sama-sama kita doain yang ini.
Jangan, wah lu memang yang dulu. RT-nya mah dapat pahala Pak, yang dosa siapa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surat yang panjang nih Pak, suratnya surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Ingatlah ketika kami hadapkan kepada Nabi Muhammad sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Ketika menghadirinya mereka berkata, lihat Pak, ketika kelompok jin datang ya mendengarkan Al-Quran, mereka berkata, ansitu, diam. Kepada kelompok jin yang lain, diam. Maksudnya diam ngapain? Dengarkan. Ya, kemudian falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ketika bacaan selesai, maka kembali mereka kepada kaumnya untuk membacakan Al-Quran tersebut. Dan ini sesuai dengan firman Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran, diam. Simaklah dengan baik agar kalian mendapat rahmat. Hadis ayat ini dipakai oleh Imam Malik. Kalau imam baca Al-Fatihah, wajib makmum diam. Demikian pula kalau imam baca surat, makmum diam. Ini menurut Imam Malik rahimahullah berdasarkan ayat itu. Ya, demikian pula kalau antum di mobil dengerin Al-Quran misalnya, matiin Al-Quran kalau antum ngobrol. Jangan coba-coba antum dengerin Al-Quran sambil ngobrol, melanggar ayat tersebut. Fa'idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turham. Kalau dibaca Al-Quran diam. Dan jin waktu dibacakan Quran diam. Ya, jadi jin itu ternyata mendengarkan Al-Quran. Mereka berkata, wahai kaum kami, qalu ya qaumana, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang diturunkan setelah Musa sebagai pembenar kitab-kitab yang sebelumnya, yang menunjukkan pada kebenaran dan membimbing ke jalan yang lurus. Jadi para jin itu Pak, dari zaman ke zaman kenabian ada yang beriman kepada para nabi. Lalu mereka mendengar Taurat. Dan ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka mengatakan Al-Quran ini sebagaimana yang kami dengar sebelumnya di zaman Nabi Musa, yang kemudian Allah benarkan Taurat. Jadi Al-Quran adalah kitab suci Allah yang terakhir yang melengkapi kitab suci sebelumnya. Diakui oleh jin. Maka kata jin lagi, wahai kaum, penuhilah seruan Muhammad yang mengajak kepada agama Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya dia akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menyelamatkanmu dari adab yang pedih. Jin beriman kepada Nabi yang diutus, yaitu Rasulullah SAW, beriman dan mereka ajarkan Islam ke kaum mereka. Namun di antara kaumnya tadi ada yang beriman, ada yang menolak keimanan. Siapa yang memenuhi seruan Muhammad yang mengajak pada agama, Allah tidak kuasa melepaskan siksa dari diri mereka di bumi dan tidak ada pelindung baginya selain Allah. Jadi orang yang mengikuti ajaran Allah, Allah akan berikan kepada mereka perlindungan. Begitu mereka keluar dari aturan Allah, Allah tidak akan memberikan perlindungan sama sekali. Dan itu diakui oleh jin. Kemudian jin memiliki nama dan sifat. Di antara nama mereka adalah Ifrit. Apa namanya? Jin Ifrit. Mana dalilnya? An-Naml 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Ifrit. Nah, itu namanya. Jadi kalau ada namanya di Al-Qur'an disebutkan, kita sebut Ifrit, ada namanya Ifrit. Qala Ifrit minal jin. Nah, lihat kata Allah, Ifrit dari golongan jin berkata, ana atika bihi qabla an taquma mimam maqamik. Kata Ifrit, aku yang akan membawanya singgasana Ratu Bilqis kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasana. Kepada siapa ini?
Nabi Sulaiman alaihissalam. Gitu ya. Kemudian kata Ifrit, wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sesungguhnya aku ini benar-benar kuat lagi bisa dipercaya. Jadi Ifrit walaupun jin dia amin, dipercaya, nggak bohong. Manusia banyak yang bohong. Kalau jin ini bisa dipercaya, kuat lagi pula. Ya, akan tetapi Ifrit salah satu jin yang Allah perintahkan tunduk kepada siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Ifrit tunduk kepada Sulaiman karena perintah Allah. Gitu, ya. Yang kedua, nama jin yang lain adalah Khinzib atau Khonzab. Khinzib dan atau Khon, dua-duanya sah. Ya. Dari seorang sahabat yang bernama Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alai." Ya Rasulullah, setan telah menghalangi antara aku dengan sholatku serta mengacaukan bacaanku. Ada yang begitu Pak di sini? Lagi sholat lupa bacaan, lupa berapa rakaat gitu kan? Tapi kalau utang ingat. Maka Rasulullah SAW berkata beliau, "Dzaka syaitanun yuqalu lahu Khanzab." Kata Nabi, oh itu setan yang bernama Khanzab. Gitu ya. Jadi ada setan yang bernama Khanzab. Ustaz, tadi kan membahasnya jin, kok ada sekarang setan? Kita bahas di sini. Kata beliau, jika kamu merasakan sesuatu dari gangguannya, maka bacalah ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Ya. Kata beliau, fa'idha ahsastahu fata'awudhu billahi min. Kalau engkau diganggu oleh Khanzab, bacalah ta'awudz. Wanfil ala yasarika thalatha, dan meludahlah ke kiri 3 kali. Tapi jangan ke kiri, ke samping kiri. Antum diomelin sama sebelah antum. Bagaimana cara mudahnya? Ke bagian kiri. Nah, dan nggak boleh pakai ludah Pak. Cukup gini. Bisa? Coba semuanya. Iya gitu Pak, supaya nanti antum bisa, ini kan sunnah. Jadi lidahnya dituangkan, kemudian diapit oleh gigi, buang. Nah gitu. Jadi ludahnya sedikit sekali. Jadi bukan dikumpulin ludahnya, bukan. Nanti dibuat sedikit. Nah, jadi jangan ke bawah, ke kaki kiri. Jadi bawahnya ini kan ada sana ya, misalnya kita kemana? Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Jadi boleh Pak berbicara dalam sholat selama pembicaraannya ada hadisnya. Dan bicaranya bukan pergi lu setan, bukan. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Nah, teruskan lagi. Ini sunnah yang hilang. Pernah nggak antum ngamalin? Pernah. Tapi pakai ludah ya? Enggak. Jangan pakai ludah. Gitu. Ya. Ini namanya siapa? Khanzab. Ya. Ada juga namanya Khinzib dari hadis yang lain betul. Ada 2, boleh Khinzib, boleh Khanzab. Dua-duanya sah dari Nabi SAW. Adapun kisah jin yang bernama Muhair bin Abhar. Ini sering nih Pak, khotib-khotib di mimbar. Ada seorang jin yang pulang ke rumah, istrinya menangis. Ternyata istrinya mengabarkan bahwa orang-orang kafir musyrikin jahiliyah menghina Nabi SAW. Maka jin yang bernama Muhair datang ke Mekah. Jin ini adanya di Bukit Tursi. Katanya gitu Pak, nggak ada hadisnya. Lalu dia menghancurkan jin yang bernama Mukhris, dipukul sama dia, dibunuh. Bawa pedang, ya Rasulullah, aku telah membunuh jin yang mencelakakan kau. Nggak ada hadisnya. Tapi di mimbar-mimbar Jumat, di media sosial, ya itu disebar. Yang mimbarnya juga orang-orang yang punya titel Pak. Padahal ada sabda Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya menyiapkan tempat duduknya dalam api neraka.
Ini setiap orang yang menyebarkan hadis palsu tanpa dikasih tahu bahwa hadis itu palsu, seperti kutubu ilmu walau bisin, tutuplah ilmu sampai negeri Cina, nggak dikasih tahu palsunya Pak, bahkan dikabarkan. Agar kaum muslimin belajar Islam di negeri-negeri yang bukan negeri-negeri Islam, pulangnya jadi apa? Jadi aneh Islamnya. Kok Islam boleh nggak sholat? Jadi bingung kita ini. Ya belajarnya bukan di tempat yang diresmikan oleh syariat. Ya. Jin diberikan nama pada jin iblis, syaitan, qarin. Pernah dengar 3 nama ini Pak? Iblis, setan, qarin. Itu nama bagi jin. Iblis adalah nama dari salah satu jin dan dia adalah pemimpinnya jin-jin yang membangkang. Jadi iblis adalah jin atau pemimpinnya para jin yang membangkang. Apa dalilnya? Kalau iblis itu dari golongan jin, surat Al-Kahfi ayat 50, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Ini mirip teksnya dengan Al-Baqarah. Tapi setelah itu beda. Ya. Kana minal jin itu dia. Ya. Kata Allah, ingatlah tatkala Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semuanya kepada Adam, maka bersujudlah para malaikat kecuali iblis. Wa kana minal jin, kata Allah. Iblis dari kalangan jin. Tuh, jadi antum sekarang tahu. Ada orang bingung, saya bingung lah, ada iblis, ada jin, ada setan, ada murid. Siapa sih mereka? Nah, kita bahas sekarang supaya tahu. Karena di antara mereka Pak, ada yang ngacoin pikiran kita, ngacoin dada kita dengan subhat dan syahwat. Ada nggak di Indonesia ini orang yang kawin dengan jin? Ada, syahwat itu Pak. Ada juga orang yang berpikiran dengan jin, ada. Nah, makanya kita mesti kenal mereka itu. Ya. Dalil bahwasanya iblis dari golongan jin itu tadi Al-Kahfi ayat 50. Dan di ayat itu pula Allah mengatakan, kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya. Siapa itu? Iblis atau jin. Pantaskah kamu, kata Allah, menjadikan dia dan keturunannya sebagai penolong selain aku? Lihat ada kalimatnya, pantaskah dia dan keturunannya? Berarti iblis, jin beranak pinak tidak? Iya. Antum jadi tahu sekarang jin juga berkawin, menikah, memiliki keturunan. Ya. Tapi jangan coba-coba antum pengen diundang dengan pernikahan. Ya. Jangan, nggak boleh kita berdekatan dengan mereka. Ya, dan mereka nggak boleh berdekatan dengan kita. Ya. Jadi iblis dari kalangan jin berketurunan, dan kata Allah Subhanahu wa taala, dia iblis seburuk-buruk pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Ya, jadi orang yang zalim, ya, dia memakai iblis sebagai pelindungnya. Kata Allah, iblis adalah seburuk-buruk makhluk bagi orang yang suka menjadikan iblis sebagai pelindung. Di antaranya apa Pak? Ini apa nih? Jam tangan yang saya punya ada isinya. Cincin ada isinya. Isinya apa? Baterai. Tapi ada orang yang menganggap bahwa jam tangan, cincin itu memiliki kekuatan. Dan kalau dia nggak pakai itu jadi apa? Lemah. Itulah hakikat penghambaan. Kenapa antum kuat sekarang Pak? Bisa hadir di masjid. Kenapa antum kuat? La haula. Allah yang memberikan kekuatan bagi kita. Tapi ada orang yang menjadikan selain Allah sumber kekuatan. Begitu benda itu dicabut, lemah. Itulah yang 14 abad yang lalu Nabi kabarkan. Jauhkan itu, tamimah-tamimah itu. Kalau tidak, engkau akan tergantung padanya, melemahkan dirimu. Dan jika engkau mati dalam keadaan masih ada jimat di dalam tubuhmu,
menghormati seperti bangkai jahiliyah. Allah. Jangan main-main itu, Pak. Kenapa sih kita, Pak, pengen wibawa mesti pakai sesuatu? Ya tidak. Baca Quran jadi wibawa. Ya tidak. Quran itu membuat orang yang membacanya mendapatkan pahala atau dosa. Di antara pahala orang yang baca Quran kuat. Makanya para sahabat Nabi, Pak, ketika mereka terpanah kaki-kaki mereka minta dicabut saat sedang sholat membaca Quran. Dicabut, nggak terasa. Quran memberikan kekuatan bagi yang sungguh-sungguh mentadaburinya, mempelajari cara bacanya, mengambil kandungannya dan beramal dengannya, akan menjadikan kita kuat. Kalian kuat tiap subuh datang ke masjid. Kenapa? Di dalam dada kalian ada Al-Quran. Apa itu Al-Qurannya? Al-Fatihah ada dong, masa enggak ada. Terbacanya bagaimana? Habis iftitah apa ya saya baca? Ada Al-Fatihah dalam dada kalian. Apa namanya Al-Fatihah itu? Al-Quran. Ya tidak? Jadi iblis berketurunan dan iblis menjadi pelindung bagi orang-orang zalim. Jadi jangan jadikan jin sebagai teman. Ikutin sifat-sifat jin yang menyimpang dari ajaran, berbicara tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu. Cegah ucapan dan perbuatan kita. Kemudian korin. Nah, ini Pak yang sering jadi permasalahan juga. Siapa sih si korin, Pak? Korin adalah jin yang menyertai setiap manusia dari awal penciptaannya sampai wafatnya manusia tersebut. Itu namanya kok. Dari kalangan apa korin? Jin juga. Kan gampang sekarang antum udah tahu. Oh, iblis jin, korin jin juga, alien jin juga. Ya apa susahnya kaum muslimin mengatakan jin? Dia tidak, Pak. Jin mampu nggak berjalan cepat? Buktinya tadi Ifrit mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Cepat sekali bisa itu. Apa susahnya? Ya. Negara lain habis, Pak, dananya buat meneliti itu. Kaum muslimin itu cuman jin, udah nggak usah dibahas. Murah cuman aqua doang, Pak, membahasnya. Nggak usah sampai ratusan dolar untuk membahas jin. Jin mah bisa bergerak cepat, sudah selesai. Baca surat Al-Jin, oh, baca ta'awudz, oh, selesai sudah. Nggak habis dana kita untuk riset itu. Korin adalah jin yang menyertai manusia dan dia dari bangsa jin. Apa dalilnya? Surat Qaf ayat 27. Lupa kalau antum penasaran, Korin itu apa? Lihat dalam surat Qaf ayat 27. Berfirman Allah Tabaraka wa Ta'ala, qala qarinuh. Berkata Korin yang menyertainya, Rabbana ma'adghaituhu. Ya Tuhan kami, aku enggak menyesatkan orang yang aku sertai ini, kata dia. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Tapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Para ulama menjadikan ayat ke-27 surat Qaf bahwasanya manusia itu akan menjadi buruk dengan dua perkara. Perkara pertama hawa nafsu yang ada pada dadanya, yang kedua korin yang menyertainya. Berarti korin itu, Pak, ya, selalu membisikkan yang baik atau yang buruk. Korin. Kalau nggak tahu dengan wallahu alam aja. Hah? Yang baik, mari kita lihat dalilnya. Ya, kata Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat ini Pak, korin itu selalu membisikkan yang baik atau mari kita lihat. Kata Nabi yang mulia, ma minkum min ahadin illa wa qad ukala bihi qarinu minal jin. Kata beliau SAW, tidak ada satupun orang kecuali akan disertai oleh seorang korin dari kalangan jin. Kata beliau, qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Engkau juga ya Rasulullah? Iya, kata para sahabat. Maka Nabi mengatakan, wa iya aku juga ada korinnya. Kata Nabi. Kemudian kata beliau, illa annallaha a'anai alaih.
Tapi Allah menolongku sehingga dia tunduk dan tidak memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Jadi Qorin kata Nabi akan menyertai setiap orang yang lahir sampai dia wafat. Dan Qorin itu selalu mengganggu manusia kecuali Qorun yang membersamai. Karena Allah telah menolongku menjadikan Qorin yang bersama dengan Tutun. Jadi asalnya Qorin apa? Buruk. Gitu. Dan inilah yang suka dipakai oleh tukang sihir untuk mengetahui diri seseorang. Pak Iman ya? Hebat ini orang, udah tahu sama saya. Dan tidak mungkin seseorang bisa mengetahui orang lain kecuali dia bersekutu dengan sesuatu yang bisa melesat dengan cepat. Siapa itu? Jin. Jadi jin dipanggil, tolong kamu ke Qorin di si bulan. Nah, sesama jin ngobrol. Balik lagi, namanya iman, tinggalnya dekat Aroyan. Itu kata si bulan, oh Pak Iman ya. Wow, takjublah manusia dan langit. Betul atau tidak? Dan itu Pak yang selalu Pak jadi ikon-ikonnya para nggak normal. Iya kan? Oh, dia orang yang lebih tahu. Ya, nanti kita lihat sifat-sifat ini. Kata Nabi SAW, nah tidak seorang pun kecuali akan dibersamai oleh seorang Qorin. Dan Qorin ini dari kalangan jin. Para sahabat bertanya, engkau juga ada Qorinnya ya Rasul? Iya. Tapi Allah menolongku, Qorin yang membersamaiku tunduk dan patuh padaku dan hanya mengerjakan kebaikan. Ini hanya khusus untuk, nggak berlaku untuk Pak Ade. Hanya buat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dalam hadis yang panjang, ibunda berkata, suatu malam Rasulullah SAW keluar rumah, sehingga aku pun merasa cemburu. Lalu beliau datang dan melihat apa yang aku lakukan. Beliau bertanya, ada apa wahai Aisyah? Apakah kamu cemburu? Maka aku berkata, bagaimana mungkin aku tidak cemburu kepadamu wahai Rasulullah? Maka Rasul bertanya, apakah syaitanmu yang datang kepadamu? Lihat, ketika ibunda cemburu, Nabi berkata, apakah syaitan mendatangi? Berarti cemburu itu kan sebetulnya fitrah Pak ya, hawa nafsu Pak. Tapi menjadi memuncak kalau ada yang menghembuskannya lagi. Paham di sini? Maka sumber keburukan ada dua Pak. Satu hawa nafsu yang kita punya dan satu lagi Qorin atau jin. Ya. Kata Nabi yang mulia, apakah setan sedang mendatangimu? Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah ada setan yang membersamaiku? Kata Nabi, iya. Maka ibunda berkata, apakah setiap orang ada setannya? Nabi mengatakan, iya. Maka Aisyah berkata kepada suami beliau, apakah engkau juga ada yang bersamamu dari kalangan syaitan? Iya. Tapi Nabi mengatakan, walakin Rabbi a'anai alaihi hatta aslam. Tapi Allah menolongku, Qorin yang bersamaku Islam, Muslim. Hanya buat beliau, antum saya nggak ada jaminan. Maka jangan macam-macam dengan keburukan. Berlindung kita dari keburukan. Jangan sampai menguasai kita keburukan tersebut. Yang nama berikutnya bagi jin adalah syaitan. Tadi apa saja? Iblis. Terus Qorin. Nah yang ketiga setan. Setan itu Pak bukan makhluk. Jadi syaitan adalah sifat yang melekat pada makhluk, baik jin maupun manusia. Jadi setan itu sifat jelek, sifat jahat yang melekat pada jin. Berarti kalau jin yang jahat, berarti jinnya setan. Manusia yang jahat, Islam. Makanya Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi minal jinnati, yang suka membisikkan kejahatan di dada manusia. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Jadi manusia Pak yang malas beribadah, ada padanya sifat syaitan. Gitu. Jadi syaitan adalah sifat jelek yang melekat pada makhluk Allah yang bernama jin maupun manusia. Terkadang Allah menyebut syaitan di dalam Al-Quran
Enggak masalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan. Maksudnya jin. Jin yang membuat syaitan. Bisa dipahami kan? Bisa tidak? Jadi makhluk Allah yang mendapatkan syariat ada dua. Siapa itu? Manusia tadi. Dengan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi yang bersama kita di bumi adalah yang diberikan syariat manusia dan jin. Nah jin ini Pak, kalau dia memiliki sifat yang jahat berarti syaitan. Jin setan yang paling jahat siapa? Jin yang menempel di dalam dada kita siapa? Nah, sudah selesai tugas kita hari ini. Bisa sekarang? Udah tahu jadinya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Oh setan, ada iblis, ada jin, apa sih itu semua? Tahu, kita tahu. Dan sifat mereka Pak, pada dasarnya sifat mereka adalah buruk. Itu sifat yang melekat pada jin. Makanya nggak boleh bersekutu dengan jin. Dan karena jin itu adalah makhluk Allah, boleh nggak beribadah kepada jin? Tidak. Masa? Buktinya kalau lewat tempat gelap numpang. Kata nggak beribadah kepada jin. Lewat tempat yang angker lemparin duit, lemparin korek, numpang aroyan mau lewat. Maksudnya begitu. Katanya kita udah tahu jin itu nggak diibadahi. Dikasih bunga-bungaan di situ, lemparin makanan, kopi dan lain-lain. Namanya beribadah, Mas. Ya, jadi beribadah itu bukan cuma rukuk, sujud, tidak. Para ulama sepakat ibadah adalah apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, zahiran wa batinan, yang nampak maupun tersembunyi. Berarti takut ibadah bukan? Takut kepada Allah ibadah. Demikian pula orang yang khusyuk, Pak. Salat itu khusyuk atau enggak? Allahu Akbar. Khusyuk itu apa sih, Pak? Khusyuk. Khusyuk apa artinya? Takut, artinya khusyuk itu takut, diem dia takut. Makanya orang yang diem aja Pak, diem di tempat sesuatu dia lagi khusyuk. Disebut dia sedang beribadah. Ada orang duduk depan batu, diem aja khusyuk, ibadah. Pinggir pantai, khusyuk, apalagi sampai megang-megang tangan. Nggak tahu apa yang diucapkan ya, tapi tangan lagi pegang-pegang. Khusyuk. Jadi khusyuk adalah ibadah. Iya. Takut, cemas, harap, cinta, mahabbah, apalagi tawakal, ikhlas. Itu semua ibadah. Nggak boleh ditujukan kepada selain. Qul inna salati wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Lah, itu kan antum janji loh. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah, gak ada sekutu. Kita lewat tempat situ, numpang ya, mau lewat ya. Ya tidak. Coba antum Pak, lagi dagang Pak. Buka laci antum Pak. Di laci antum ada apa Pak? Ada cabai, ada bawang, ada rambut. Ngapain ntar di laci? Tuyul apa namanya? Jin bukan? Jin. Oh, pocong. Kuntilanak. Jin. Antum udah tahu. Bacain apa kalau ketemu dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ludahin apa enggak? Jangan diludahin kalau dia, kecuali dalam sholat. Jangan diludahin. Cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pergi kau. Atau aku bacakan ayat-ayat Allah. Gitu Pak. Orang tua kita dulu Pak, kalau ngusir setan malah nggak pakai bahasa Arab. Pakai bahasa, pergi masing-masing aja loh. Gitu. Tapi dia pergi kenapa Pak? Dadanya ada isinya. Nah kita zaman sekarang Pak, udah baca ayat kursi gemeteran, nggak kabur-kabur setannya. Dada kita kurang dengan ayat kursi, banyak maksiatnya. Iya betul. Jadi ucapan-ucapan zikir kita nggak berpengaruh. Betul apa tidak? Iya. Karena ucapan kita sering caci maki orang, caci maki muslim. Akhirnya ucapannya nggak didengar oleh iblis laknatullah alaih. Coba antum sering mengucapkan Al-Quran, zikir-zikir yang disyariatkan. Begitu ketemu syaitan, pergi kamu, lari dia. Nanti kita bahas juga Pak.
bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau lewat pasar, setan nggak ada yang mau bertemu dengannya. Belum ketemu, nggak mau ketemu Pak. Nggak mau ketemu. Kenapa? Umar itu ucapannya sahih, nggak keluar dari mulut keluar kecuali ucapan yang sahih. Dadanya isi dengan Quran dan Sunnah. Dan itu aja. Kalau kita hidup di atas itu Pak, aman, sentosa. Makanya mari kita belajar tentang akidah ini supaya kita tahu bahwa mereka itu Pak selalu mencari cara supaya kita kufur kepada Allah. Selalu dilakukan oleh jin dan tentara. Karena jin adalah makhluk Allah, maka dia tidak boleh diibadahi. Manusia nggak boleh beribadah kepada jin, jin juga nggak boleh menghambakan kepada manusia. Gitu Pak. Karena kita tahu wa ma khalaqul jinna wal insa, hanya kepada Allah lah jin dan kita beribadah. Iya karena abudu. Kita tahu udah jangan lagi nyembah jin Pak. Suatu saya nggak pernah nyembah. Itu cincin gede bener, itu isinya apa aja. Saya cuma pengen tanya Pak, kenapa kaum muslim pakai cincin yang batunya besar? Saya pengen tanya saja. Dari 10 orang saya riset, rata-rata mereka meyakini bahwa di dalam cincinnya terdapat isi. Iya, kata saya, bukankah Nabi kita mengatakan, buanglah segala yang membuat engkau tawakal kepada benda-benda tersebut. Kita punya kalimat la haula wala quwwata. Itu kalimat agung Pak, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Nah, antum datang dari rumah di sini nggak bawa apa-apa, kok cuma bawa iman, selamat sampai pulang ke rumah nanti. Ya tidak. Tapi boleh nggak pakai cincin? Boleh, silakan. Tapi jangan diyakini sebagai sesuatu yang bisa membuat antum lebih baik dari nggak pakai cincin. Silakan pakai cincin, karena Nabi juga pakai cincin. Tapi jangan kalian yakini cincin ini bisa membuat saya wibawa, jauh dari maksiat, jauh dari bala dan lain-lain. Ya nggak cuma cincin Pak, ada yang pakai gelang, kalung, susuk. Apa susuk itu Pak? Iya, susuk. Bukan susuk denko, bukan susuk. Susuk ini nggak ketahuan Pak. Dan dimasukkan dengan cara memasukkan jin. Maka dalam surat Al-Falaq Allah mengatakan yang suka menghembuskan buhul dihembuskan oleh teman-teman jin bawa masuk. Antum diperiksa dokter nggak ketemu, nggak ada. Ya, mesti dipakai wahyu untuk mengusir. Kan jadi susah tuh. Yang penting kan kita belajar yang baik-baik. Nggak cakep nggak apa-apa, nggak ganteng juga nggak apa-apa. Yang penting takwa. Ya gitu Pak Ade. Nah. Yang ketiga Pak, masih ada waktu? Yang ketiga masih banyak sih. Jin tidak mengetahui yang gaib. Apa dalilnya? Dalilnya surat An-Naml ayat 65. Jin tidak bisa mengetahui yang gaib. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illa Allah." Kata Allah begitu. Muhammad katakan ini, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi kecuali Allah. Di sini Allah menggunakan kalimat la, berarti menafikan semua yang tahu tentang gaib. Enggak ada yang tahu. Kenapa Nabi bisa tahu tentang yang gaib? Wahyu. Kalau Nabi nggak dikasih wahyu, Nabi mengatakan apa? Ana basyarum mislukum. Aku sama seperti kalian. Yuha ilayya, tapi aku diberikan wahyu. Jadi tahu itu bedanya itu Pak. Bedanya Nabi tahu yang gaib karena wahyu. Dan gak setiap saat Nabi tahu yang gaib, enggak. Nabi gak tahu kalau Ibunda Aisyah akan cemburu ketika beliau SAW dibawakan mangkuk berisi sayur oleh Zainab binti Jahsy. Sampai di sisi Aisyah ditampil jatuh. Kalau Nabi tahu yang gaib, ya pasti diselamatin dulu oleh beliau lah. Ya tidak.
Kenapa Nabi sakit Pak? Pak Ilham, kenapa Nabi sakit dan beliau kemudian dibekam di kepalanya? Nabi nggak tahu yang goib. Kalau tahu yang goib ya udah buru-buru minta Allah jangan berikan aku sakit. Kan nggak tahu, ini menunjukkan bahwa Nabi yang mulia, yang dicintai oleh Allah tidak tahu yang goib, apalagi selain beliau sallallahu. Ini akidah Islam Pak yang ditolak oleh kaum muslimin. Ada kok orang bisa mengatakan yang goib? Wala haula wala quwata illa billah. Allah berfirman, nabinya bersabda, masih ditolak juga. Lalu orang ini masih mengaku dirinya muslim. Kata para ulama, barang siapa yang menolak ayat ini, bahwa dia bisa mengetahui yang goib, kufur. Karena Allah yang mengatakan tidak ada yang mengetahui yang goib kecuali Allah saja. Dia mengetahui. Maka jangan percaya sama orang yang bisa mengetahui ya. Pak Indra kehilangan kacamatanya misalnya. Kacamata siapa? Pak, kacamata saya di mana? Ada Pak Saryanto. Sini Pak, saya tahu tempatnya. Dia diam sebentar. Tempatnya nggak jauh nggak dekat. Ya emang begitu. Tapi begitulah Pak orang-orang itu. Dia ambil Pak. Siapa yang ambil? Orang ini nggak tinggi nggak pendek. Iya. Tapi kita udah kepincut. Belajarlah kita dengan Islam. Islam akan melindungi harta kita. Di masjid ini ada setan nggak Pak? Tapi ada Pak sebuah lembaga yang bisa mengusir setan dari rumah. Rumah bebas hantu. Harganya mahalnya 7 juta rupiah. Banyak yang beli, kaum muslimin yang beli. Coba lihat Pak. Oh di masjid aja ada setan. Setan apa nama tadi? Inzib atau khonzab. Antum lagi sholat aja lupa ada setan. Di rumah Allah ada setan. Ya, apalagi di rumah kita. Tapi kita masih takut dengan itu. Kita beli itu Pak stikernya. Rumah bebas hantu. Berarti yang di kamar mandi hilang dong tuh. Para Nabi mengatakan jika kamu masuk ke kamar mandi bacalah Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Aku berlindung kepada Allah dari jin laki-laki dan jin. Ada di mana itu? Sama dia diusir dong kalau gitu. Dari mana taunya? Percaya aja dimasukin ke sini Pak. Ini isinya air, bukan jin. Dan jin Pak bisa keluar dari botol, bisa. Cuman waktunya nggak cukup kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, jadi jin itu Pak tidak bisa mengetahui yang goib, tapi jin mampu melesat dengan cepat. Ya, dari sudah dibahas. Dan jin tahu teknologi. Terakhir, alien. Kalau memang itu adalah makhluk yang seperti diberitakan di televisi Pak. Kepalanya kecil, lehernya kecil, jarinya begini dan lain-lain. Kemudian dia punya piring terbang cacat gitu Pak. Mari kita lihat dalilnya. Surat ada nggak di Al-Quran? Ada Pak. Surat Sabah ayat 12 dan 13. Mari kita lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka para jin selalu bekerja untuk Sulaiman alaihissalam sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman. Di antara mereka membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung yang besar dari emas Pak, bukan dari tanah, patung-patung dari emas, piring-piring dari emas yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap di atas tungku. Lihat itu Pak, jin bikin itu, ya, bisa melakukannya. Ya. Jadi nggak aneh kalau saya bikin piring terbang, nggak aneh kan? Iya nggak? Iya nggak? Kalau kita tahu kan ya, lihat jin juga nggak apa. Nggak usah habis waktu kita untuk mereka. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Nanti kan kita lanjut lagi bahwa jin adalah masuk ke dalam tubuh kita melalui peredaran darah. Oleh karena itu Pak, kalau antum dicek ya dengan metode pengecekan yang general check up, suka ada gelembung-gelembung dalam pembuluh darah. Ya, dan biasanya itu nggak bisa dihilangkan Pak, kecuali pakai akupunktur, dan itu pun susah.
Nah, di antara ulama yang mengatakan itu adalah Al-Imam Asy-Syanqiti yang mengatakan itulah salah satu bentuk dari penyerupaan jin. Jin juga bisa menyerupai menjadi anjing hitam, ya, anjing hitam dan beberapa jenis ular. Kemudian jin tidak mampu menundukkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas itu bukan begini Pak. Nih ikhlasnya ngasihnya, saya ikhlas, nggak gitu ya. Nanti juga kita bahas itu insya Allah. Kemudian jin tidak bisa menyerupai Rasulullah dalam mimpinya seseorang. Kalau ada orang mimpi bertemu Rasul, berarti benar itu Rasulullah. Selama orang itu tahu Rasulullah. Tapi kalau orang itu nggak kenal Rasulullah, ya dia nggak tahu Rasulullah SAW. Ya. Kemudian jin juga menikah, dan dia juga bisa menikahi manusia dan seterusnya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sifat syaitan bisa dipahami lagi? Bisa tidak? Jadi makhluk Allah yang mendapatkan syariat ada dua. Siapa itu? Manusia tadi dengan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat. Jadi yang bersama kita di bumi adalah yang diberikan syariat manusia dan jin. Nah jin ini Pak, kalau dia memiliki sifat yang jahat berarti syaitan. Jin setan yang paling jahat siapa? Jin yang menempel di dalam dada kita siapa? Nah, sudah selesai tugas kita hari ini. Bisa sekarang? Udah tahu jadinya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Oh, setan ada iblis ada jin apa sih itu semua? Tahu kita tahu. Dan sifat mereka Pak, pada dasarnya sifat mereka adalah buruk. Itu sifat yang melekat pada jin. Makanya nggak boleh bersekutu dengan jin. Dan karena jin itu adalah makhluk Allah, boleh nggak beribadah kepada jin? Masa buktinya kalau lewat tempat gelap numpang kata ke beribadah kepada jin, lewat tempat yang angker lemparin duit, lemparin korek, numpang arwah yang mau lewat. Maksudnya begitu Pak, katanya kita udah tahu jin itu nggak diibadahi, dikasih bunga-bungaan di situ, lemparin makanan, kopi dan lain-lain. Namanya beribadah, Mas. Ya, jadi beribadah itu bukan cuma rukuk, sujud, tidak. Para ulama sepakat ibadah adalah apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, zahiran wa batinan, yang nampak maupun tersembunyi. Berarti takut ibadah bukan? Takut kepada Allah ibadah. Demikian pula orang yang khusyuk Pak. Salat itu khusyuk atau enggak? Allahu Akbar. Khusyuk itu apa sih Pak? Khusyuk apa artinya? Takut, artinya khusyuk itu takut, diem dia takut. Makanya orang yang diem aja Pak, diem di tempat sesuatu dia lagi khusyuk. Disebut dia sedang beribadah. Ada orang duduk depan batu, diem aja khusyuk, ibadah. Pinggir pantai, khusyuk, apalagi sampai megang-megang tangan. Nggak tahu apa yang diucapkan ya, tapi tangan lagi pegang-pegang. Khusyuk. Jadi khusyuk adalah ibadah. Iya. Takut, cemas, harap, cinta, mahabbah, apalagi tawakal, ikhlas. Itu semua ibadah. Nggak boleh ditujukan kepada selain. Qul inna salati wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Itu kan antum janji loh. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah, gak ada sekutu. Kita lewat tempat situ, numpang ya, mau lewat ya. Jadi lah, coba antum Pak, lagi dagang Pak, buka laci antum Pak. Di laci antum ada apa Pak? Ada cabai, ada bawang, ada rambut. Ngapain kita di laci? Tuyul apa namanya? Jin bukan? Jin. Oh, pocong. Kuntilanak. Jin. Antum udah tahu. Bacain apa kalau ketemu dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ludahin apa enggak? Jangan diludahin kalau dia, kecuali dalam sholat. Jangan diludahin.
Cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pergi kau. Atau aku bacakan ayat-ayat Allah. Gitu Pak. Orang tua kita dulu Pak, kalau ngusir setan malah nggak pakai bahasa Arab. Pakai bahasa, pergi masing-masing aja loh. Gitu. Tapi dia pergi kenapa Pak? Dadanya ada isinya. Nah kita zaman sekarang Pak, udah baca ayat kursi gemeteran, nggak kabur-kabur setannya. Dada kita kurang dengan ayat kursi, banyak maksiatnya. Iya betul. Jadi ucapan-ucapan zikir kita nggak berpengaruh. Betul apa tidak? Iya. Karena ucapan kita sering caci maki orang, caci maki muslim. Akhirnya ucapannya nggak didengar oleh iblis laknatullah alaih. Coba antum sering mengucapkan Al-Quran, zikir-zikir yang disyariatkan. Begitu ketemu syaitan, pergi kau. Lari dia. Nanti kita bahas juga Pak, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau lewat pasar, syaitan nggak ada yang mau bertemu dengannya. Belum ketemu, nggak mau ketemu Pak. Nggak mau ketemu. Kenapa? Umar itu ucapannya sahih. Gak keluar dari mulut keluar kecuali ucapan yang sahih. Dadanya isi dengan Quran dan Sunnah. Nah itu aja. Kalau kita hidup di atas itu Pak, aman, tidak usah. Makanya mari kita belajar tentang akidah ini supaya kita tahu bahwa mereka itu Pak selalu mencari cara supaya kita kufur kepada Allah. Selalu dilakukan oleh jin dan tentara. Karena jin adalah makhluk Allah, maka dia tidak boleh diibadahi. Manusia nggak boleh beribadah kepada jin, jin juga nggak boleh menghambakan kepada manusia. Gitu Pak. Karena kita tahu wa ma khalaqul jinna wal insa, hanya kepada Allah lah jin dan kita beribadah. Iya karena abudu. Kita tahu, jangan lagi nyembah jin Pak. Suatu saya nggak pernah nyembah. Itu cincin gede bener, itu isinya apa aja. Saya cuma pengen tanya Pak, kenapa kaum muslim pakai cincin yang batunya besar? Saya pengen tanya saja. Dari 10 orang saya riset, rata-rata mereka meyakini bahwa di dalam cincinnya terdapat isi. Iya. Kata saya, bukankah Nabi kita mengatakan, buanglah segala yang membuat engkau tawakal kepada benda-benda tersebut. Kita punya kalimat la haula wala quwwata. Itu kalimat agung Pak, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Nah, antum datang dari rumah di sini nggak bawa apa-apa, kok cuma bawa iman. Selamat sampai pulang ke rumah nanti. Ya tidak. Tapi boleh nggak pakai cincin? Boleh, silakan. Tapi jangan diyakini sebagai sesuatu yang bisa membuat antum lebih baik dari nggak pakai cincin. Silakan pakai cincin, karena Nabi juga pakai cincin. Tapi jangan kalian yakini cincin ini bisa membuat saya wibawa, jauh dari maksiat, jauh dari bala dan lain-lain. Ya nggak cuma cincin Pak, ada yang pakai gelang, kalung, susuk. Apa susuk itu Pak? Susuk. Bukan susuk denko, bukan susuk. Susuk ini nggak ketahuan Pak. Dan dimasukkan dengan cara memasukkan jin. Maka dalam surat Al-Falaq Allah mengatakan, yang suka menghembuskan buhul-buhul dihembuskan oleh teman-teman jin. Jin bawa masuk. Antum diperiksa dokter nggak ketemu, nggak ada. Ya, mesti dipakai wahyu untuk mengusir. Kan jadi susah tuh. Yang penting kan kita belajar yang baik-baik. Nggak cakep nggak apa-apa, nggak ganteng juga nggak apa-apa. Yang penting takwa. Ya gitu Pak Ade. Nah. Yang ketiga Pak, masih ada waktu? Yang ketiga masih banyak sih. Jin tidak mengetahui yang gaib. Apa dalilnya? Dalilnya surat An-Naml ayat 65. Jin tidak bisa mengetahui yang gaib. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illa Allah." Kata Allah begitu. Muhammad katakan ini, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi kecuali Allah. Di sini Allah menggunakan kalimat
La, berarti menafikan semua yang tahu tentang gaib. Enggak ada yang tahu. Kenapa Nabi bisa tahu tentang yang gaib? Wahyu. Kalau Nabi nggak dikasih wahyu, Nabi mengatakan apa? Ana basyarun mislukum. Aku sama seperti kalian. Yuha ilayya, tapi aku diberikan wahyu. Jadi tahu itu bedanya itu, Pak. Bedanya Nabi tahu yang gaib karena wahyu. Dan gak setiap saat Nabi tahu yang gaib, enggak. Nabi gak tahu kalau Ibunda Aisyah akan cemburu ketika beliau SAW dibawakan mangkuk berisi sayur oleh Zainab binti Jahsy. Sampai di sisi Aisyah ditampil jatuh. Kalau Nabi tahu yang gaib, ya pasti diselamatin dulu oleh beliau lah. Ya tidak. Kenapa Nabi sakit, Pak? Pak Ilham, kenapa Nabi sakit dan beliau kemudian dibekam di kepalanya? Nabi nggak tahu yang gaib. Kalau tahu yang gaib ya udah buru-buru minta, Allah jangan berikan aku sakit. Kan nggak tahu. Ini menunjukkan bahwa Nabi yang mulia, yang dicintai oleh Allah tidak tahu yang gaib, apalagi selain beliau sallallahu. Ini akidah Islam, Pak, yang ditolak oleh kaum muslimin. Ada kok orang bisa mengatakan yang gaib? Wala haula wala quwata illa billah. Allah berfirman, nabinya bersabda, masih ditolak juga. Lalu orang ini masih mengaku dirinya muslim. Kata para ulama, barang siapa yang menolak ayat ini, oh dia bisa mengetahui yang gaib, kufur. Karena Allah yang mengatakan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah saja. Dia mengetahui. Maka jangan percaya sama orang yang bisa mengetahui ya. Oh, Pak Indra kehilangan kacamatanya misalnya. Oh, kacamata siapa? Pak, kacamata saya di mana? Ada Pak Saryanto. Sini Pak, saya tahu tempatnya. Dia diam sebentar. Tempatnya nggak jauh nggak dekat. Ya emang begitu. Tapi begitulah Pak orang-orang itu. Dia ambil Pak. Siapa yang ambil? Orangnya nggak tinggi nggak pendek. Iya. Tapi kita udah kepincut. Belajarlah kita dengan Islam. Islam akan melindungi harta kita. Di masjid ini ada setan nggak Pak? Tapi ada Pak sebuah lembaga yang bisa mengusir setan dari rumah. Rumah bebas hantu. Harganya mahalnya 7 juta rupiah. Banyak yang beli, kaum muslimin yang beli. Coba lihat Pak. Oh, di masjid aja ada setan apa nama tadi? Inzib atau khon? Antum lagi sholat aja lupa ada setan. Di rumah Allah ada setan, apalagi di rumah kita. Tapi kita masih takut dengan itu, kita beli itu Pak stikernya. Rumah bebas hantu. Berarti yang di kamar mandi hilang dong tuh. Para Nabi mengatakan jika kamu masuk ke kamar mandi bacalah Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Aku berlindung kepada Allah dari jin laki-laki dan jin. Ada di mana itu? Aman dia diusir dong kalau gitu. Dari mana taunya? Percaya aja dimasukin ke sini Pak. Ini isinya air, bukan jin. Dan jin Pak bisa keluar dari botol, bisa. Cuman waktunya nggak cukup kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, jadi jin itu Pak tidak bisa mengetahui yang gaib, tapi jin mampu melesat dengan cepat. Ya, dari sudah dibahas. Dan jin tahu teknologi. Terakhir, alien. Kalau memang itu adalah makhluk yang seperti diberitakan di televisi Pak. Kepalanya kecil, lehernya kecil, jarinya begitu dan lain-lain. Kemudian dia punya piring terbang cacet gitu Pak. Mari kita lihat dalilnya. Surat ada nggak di Al-Quran? Ada Pak. Surat Sabah ayat 12 dan 13. Mari kita lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka para jin selalu bekerja untuk Sulaiman alaihissalam sesuai dengan kehendak Nabi Sulaiman. Di antara mereka membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung yang besar,
dari emas Pak, bukan dari tanah. Patung-patung dari emas, piring-piring dari emas yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap di atas tungku. Lihat itu Pak, jin bikin itu, ya, bisa melakukannya. Ya, jadi nggak aneh kalau saya bikin piring terbang, nggak aneh kan? Iya nggak? Iya nggak Pak? Karena kita tahu kan ya, lihat jin juga nggak apa. Gak usah habis waktu kita untuk mereka. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Nanti kan kita lanjut lagi bahwa jin adalah masuk ke dalam tubuh kita melalui peredaran darah. Oleh karena itu Pak, kalau antum dicek ya dengan metode pengecekan yang general check up, suka ada gelembung-gelembung dalam pembuluh darah. Ya, dan biasanya itu nggak bisa dihilangkan Pak, kecuali pakai akupunktur, dan itu pun susah. Nah, di antara ulama yang mengatakan itu adalah Al-Imam Asy-Syankiti yang mengatakan itulah salah satu bentuk dari penyerupaan jin. Jin juga bisa menyerupai menjadi anjing hitam, ya, anjing hitam dan beberapa jenis ular. Kemudian jin tidak mampu menundukkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas itu bukan begini Pak, nih ikhlasnya ngasihnya, saya ikhlas, nggak gitu ya. Nanti juga kita bahas itu insya Allah. Kemudian jin tidak bisa menyerupai Rasulullah dalam mimpinya seseorang. Kalau ada orang mimpi bertemu Rasul, berarti benar itu Rasulullah. Selama orang itu tahu Rasulullah. Tapi kalau orang itu nggak kenal Rasulullah, ya dia nggak tahu Rasulullah SAW. Ya. Kemudian jin juga menikah, dan dia juga bisa menikahi manusia dan seterusnya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.